Hai hai hai, selamat datang di channel Short Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Specialist. Mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang mendapat misi dari temannya untuk membantu melakukan balas dendam. Dia tidak hanya harus menjalankan misi ini, tetapi juga menghadapi mantan rekannya yang pernah berselisih dengannya. Bisakah dia menyelesaikan misinya? So, daripada penasaran, mari kita kupas saja di Short Movie. Let's go! Di awal film, diperlihatkan dua tentara sedang mengamati situasi sebuah jembatan. Kemudian mereka berlari di sepanjang jembatan. Salah seorang turun dari jembatan itu. Dia adalah Ray, yang bertugas memasang peledak di sepanjang jembatan. Di sisi lain, teman Ray yaitu Trent sedang mempersiapkan sesuatu untuk mengendalikan peledak itu. Dan sebuah mobil datang bersamaan dengan selesainya Ray memasang peledak. Mobil tersebut adalah target mereka. Ray mengamati mobil itu. Dia tidak menyangka melihat seorang anak di dalam mobil. Hal itu membuatnya ragu dan ingin membatalkan untuk meledakkan jembatan. Tetapi Trent tidak setuju, sehingga terjadi sedikit percekcokan di antara mereka. Lalu Trent membuang alat pengendalinya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Ray selain mematikan langsung peledak yang sudah dipasangnya. Ray berlari kencang menuju tempat peledak yang sudah dipasangnya. Namun terlambat bagi Ray. Dia hanya bisa menghentikan peledak yang pertama. Peledak yang lain akhirnya membuat mobil itu musnah seketika dan Ray berhasil menyelamatkan diri dengan meloncat ke sungai. Scene kemudian berpindah. Terlihat Ray sedang menelpon. Belum jelas siapa yang dia telepon. Dari balik telepon hanya terdengar suara seorang wanita. Dari percakapan itu mereka sedang membahas sebuah iklan pekerjaan yang dipasang oleh si wanita di balik telepon. Keesokannya terlihat Ray sedang mengawasi seorang wanita. Sepertinya wanita inilah yang diajak Ray berbicara di telepon sebelumnya. Jadi wanita yang bernama May ini telah memasang iklan pekerjaan, dan pekerjaannya adalah membantunya melakukan balas dendam. May membutuhkan Ray untuk membantunya melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh kedua orang tuanya semasa dia kecil dulu. Namun Ray masih ragu untuk mengambil pekerjaan itu dan membantu May. Ray belum bisa memberikan keputusan dan mengambil tindakan apakah akan membantu May. May memutuskan untuk bergerak sendiri, karena kesabarannya sudah habis untuk menunggu Ray. Dan dia sudah sangat ingin membalas orang-orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. May datang ke pesta yang diadakan oleh orang yang telah membunuh orang tuanya. Di sana juga terlihat Trent, teman Ray saat di awal scene. Dan pria ini adalah Thomas. Di sini Trent dan Thomas sudah saling mengenal dan bahkan sudah bekerja sama dalam bisnisnya saat ini. Thomas adalah orang yang diincar oleh May. Thomas menunjukkan ketertarikannya kepada May. Dia menghampiri May dan mengajaknya berdansa.
Sejak saat itu, Mei dan Thomas terus bersama kemanapun. Karena ini adalah tujuan dari Mei agar bisa semakin dekat dengan Thomas dan membalas dendamnya. Melihat Mei dan Thomas semakin dekat, membuat Ray merasa khawatir sekaligus tidak senang. Sampai sempat mengakibatkan Thomas marah karena Ray tertangkap mata sedang melirik ke arah mereka saat berduaan. Hal itu membuat Ray menerima tawaran Mei untuk membantunya membalas dendam. Tetapi dengan beberapa syarat. Salah satunya Mei harus menjauhi Thomas dan anak buahnya. Target pertama adalah Charlie, anak buah Thomas yang ikut dalam pembunuhan orang tua Mei. Ray melakukan aksinya di sebuah bar dengan cara menaruh peledak di depan pintu yang di dalamnya ada Charlie. Ketika Charlie keluar ruangan dan membuka pintu, otomatis peledak itu aktif dan meledak tepat di depan Charlie, sehingga Charlie pun tewas. Target yang kedua adalah Bill. Dia juga ikut dalam pembunuhan orang tua Mei. Aksi Ray kali ini dilakukan di sebuah basement parkir. Ray memasang peledak di mobilnya Bill, dan satu pengendali yang dibuat menyerupai peledak juga dipasang di bawah mobil milik Bill. Dengan tujuan, pengendali itu akan dikira peledak utama oleh Bill. Namun, peledak yang sesungguhnya bukan itu. Bill dengan santainya merasa diri sudah aman karena sudah berhasil menyingkirkan perangkap di mobilnya. Tetapi dia tidak sadar. Saat akan keluar dari tempat parkir, disitulah mobilnya meledak dan terbakar, sehingga Bill juga tewas. Dengan terbunuhnya Bill dan Charlie, membuat Trent mulai mencurigai Mei. Trent mencari Mei dan kemudian menanyakan hal mengenai kejadian yang menewaskan Charlie dan Bill. Dari sini juga kita tahu bahwa Trent dan Mei saling bekerja sama. Trent membantu Mei agar bisa lebih cepat mendekati Thomas dan anak buahnya. Sedangkan Mei membantu Trent untuk bisa segera bertemu dan menangkap Ray. Namun hal itu terpaksa dilakukan oleh Mei sebelum mengenal Ray. Scene berlanjut, terlihat Ray sedang mempersiapkan alat untuk membantu menyelesaikan aksinya untuk membunuh target yang ketiga, yaitu Thomas. Disinilah Ray melakukan aksinya. Thomas adalah target. Ray menukar gelas yang akan dipakai Thomas. Gelas itu sudah dipreteli sedemikian rupa agar meledak saat diangkat. Ray bersiap pergi dari tempat itu, namun dia melihat Mei masuk ke dalam ruangan Thomas, di mana nanti akan terjadi ledakan di sana. Dan benar saja ledakan pun terjadi. Ray berlari menuju tempat ledakan, namun dihadang oleh anak buah Thomas. Dan di saat itu juga dia melihat Trent berada di sana, sehingga Ray mengurungkan niatnya untuk memeriksa tempat ledakan dan memastikan keadaan Mei. Dari informasi yang didapatkan oleh Ray, Mei dan Leon tewas dalam ledakan itu. Ray kemudian datang ke tempat acara pemakaman Mei. Dia ikut mendoakan jasad Mei sebelum dikubur. Namun Ray tersadar ketika mendengar doa dan harapan dari pemimpin doa, karena sangat jauh berbeda dari sosok Mei yang sedang didoakan. Ray kemudian mendekati peti mati yang ada di depannya. Betapa terkejutnya dia, ternyata itu bukan Mei,
tiba-tiba dari belakang Mei datang. Ray menghampirinya dan bertanya mengapa Mei melakukan semua ini. Dan Mei melakukannya hanya karena ingin bertemu dengan Ray. Kemudian mereka berdua pergi. Ray membawa Mei ke sebuah hotel. Di sini mereka sudah memahami keadaannya. Dan adegan tanam jagung pun terjadi semalam suntuk cuy. Keesokannya Mei sudah terlebih dahulu meninggalkan Ray. Ternyata Trent dan anak buahnya datang ke hotel itu untuk menangkap Ray dan Mei. Beruntung Mei mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Ray bahwa Trent dan anak buahnya sedang menuju ke kamarnya. Ray kemudian memasang jebakan di kamarnya. Dan betul saja Trent serta anak buahnya masuk ke dalam jebakan itu. Ray berhasil kabur lewat dapur dan di sana sudah ada beberapa anak buah dari Trent. Perkelahian pun terjadi. Sementara itu, Mei berhasil dibawa kabur oleh Trent untuk dijadikan umpan dalam menangkap Ray. Trent menyuruh Mei untuk mengajak Ray bertemu, dan Ray memberikan nama tempatnya. Ketika sudah sampai di tempat, Mei masuk ke dalam. Setelah itu ledakan pun terjadi. Ternyata itu adalah jebakan dari Ray agar berhasil menyelamatkan Mei dari Trent. Karena kejadian itu, Trent berusaha keras mencari tempat tinggal Ray selama ini. Dia memeriksa semua rekaman pembicaraan Ray serta mencari informasi mengenai Ray melalui pedagang setempat yang biasa mengantar makanan ke tempat Ray. Dan akhirnya Trent berhasil menemukan kediaman Ray. Bersama pasukan polisi, Trent datang ke tempat Ray. Ternyata Ray ini sangat penuh persiapan. Semua area tempat tinggalnya sudah diprogram sedemikian rupa. Sehingga ketika ada yang mendekat atau melakukan tembakan ke arah tempat tinggalnya, maka sistem keamanan diaktifkan secara otomatis. Dan akan otomatis terjadi ledakan di area yang diserang. Karena Trent sudah paham dengan cara kerja Ray, jadi dia bisa masuk ke sana dan bertemu dengan Ray serta Mei. Karena terlalu sombong, Trent tidak menyadari dia masuk ke dalam sistem keamanan yang telah dibuat oleh Ray. Dan akhirnya dia terpental hingga tewas karena disebabkan oleh ledakan yang keras. Secara bersamaan, sistem keamanan Ray pun sudah masuk ke tahap akhir dan siap melakukan penghancuran total. Ray dan Mei berusaha keluar dari tempat itu. Mereka pun berhasil lari serta pergi bebas selamanya. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film The Specialist. Semoga bisa menambah referensi film untuk kalian tonton nantinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa pada video alur cerita film selanjutnya. See you, bye-bye.